Aku, Sarah, menantu berhijab yang selalu dihina miskin, mendadak dihardik mertua di sebuah butik mewah Jakarta. Jangan sentuh baju itu, harganya lebih mahal dari gajimu setahun. Namun, tawa sombong mertuaku seketika lenyap tak bersisa saat manajer area butik datang, membungkuk hormat sedalam-dalamnya, dan menyerahkan laporan keuangan bulanan kepadaku selaku pemilik sah seluruh jaringan butik internasional tersebut. Selamat datang di cerita Nela. Absen yuk, sahabat dari mana saja nih? Jangan lupa subscribe ya. Bagi yang sudah subscribe, semoga diberi rejeki yang mengalir. Suasana di dalam butik premium yang terletak di salah satu pusat perbelanjaan megah di Jakarta Pusat siang ini terasa begitu tenang namun mengintimidasi. Lantai marmernya yang putih bersih mengkilap, memantulkan kilauan lampu kristal gantung yang mewah di langit-langit, menciptakan atmosfer eksklusif yang membuat orang biasa akan berpikir dua kali sebelum melangkahkan kaki ke dalam. Aroma wewangian aromaterapi mahal merebak di setiap sudut, menyatu dengan deretan pakaian rancangan desainer ternama yang terpajang rapi di rak-rak berlapis kuningan keemasan. Di tempat inilah, aku berdiri dengan langkah canggung, mencoba menyelaraskan diri dengan kemewahan yang sebenarnya bukan hal asing bagiku, namun selalu terasa menyesakan jika aku sedang berada di samping wanita tua di sebelahku ini. Ibu Widya, ibu dari suamiku, berjalan beberapa langkah di depanku dengan dagu yang sengaja diangkat tinggi-tinggi, memancarkan keangkuhan yang sudah menjadi ciri khasnya sejak pertama kali aku menginjakkan kaki di rumahnya. Dengan blus sutra bermotif macan tutul yang mencolok serta rentengan gelang emas yang berdenting setiap kali ia menggerakkan tangan, ia tampak sibuk memilah-milah pakaian dengan gestur tubuh yang dibuat-buat di depan para pelayan butik. Di sampingnya, Widuri, adik iparku yang berwajah ketus, tak henti-hentinya berbisik manja sambil menunjuk beberapa gaun pesta malam yang harganya setara dengan biaya hidup satu keluarga sederhana selama berbulan-bulan. Aku hanya mengekor di belakang mereka berdua, menjaga jarak yang aman, mencoba menjadi menantu yang penurut meskipun aku tahu keberadaanku di sini sebenarnya tidak pernah diinginkan. Tatapanku kemudian terayun pada sepotong gaun malam berbahan sutra lembut dengan potongan asimetris modern yang dipajang di manekin kaca bagian tengah. Warnanya yang senada dengan hijab lilit coklat susu yang kukenakan hari ini seolah memanggilku untuk mendekat, mengundang rasa ingin tahu yang murni sebagai seorang wanita yang menghargai karya seni tekstil berkualitas tinggi. Tanpa sadar, langkah kakiku bergeser menjauh dari rombongan ibu mertuaku, mendekati manekin tersebut dengan seulas senyum tipis yang akhirnya terbit di wajahku, setelah seharian menahan lelah mental menghadapi sindiran-sindiran halus mereka sepanjang perjalanan. Bagiku, pakaian ini bukan sekadar lambang status sosial, melainkan sebuah bentuk keindahan struktur kain yang dirancang dengan dedikasi penuh oleh pembuatnya. Aku mengulurkan tangan kanan secara perlahan, berniat untuk merasakan tekstur kelembutan bahan sutra premium tersebut dengan ujung jemariku, sekadar memastikan kualitas rajutan yang tampak begitu sempurna dari dekat. Namun, belum sempat kulit jariku menyentuh permukaan kain yang halus itu, sebuah bentakan melengking yang amat kasar memecah keheningan butik mewah tersebut, memantul di antara dinding-dinding kaca dan seketika menarik perhatian beberapa pengunjung lain serta pramuniaga yang sedang berjaga. Suara yang sangat kukenal itu menggelegar penuh kebencian dan rasa jijik yang amat kentara, membuat tanganku seketika membeku di udara, tepat beberapa sentimeter sebelum menyentuh gaun berharga fantastis tersebut. Jangan sentuh baju itu, harganya lebih mahal dari gajimu setahun. Ejek Ibu Widya dengan suara yang sengaja dikeraskan, melangkah lebar-lebar ke arahku dengan wajah yang memerah padam karena amarah yang tidak masuk akal. Tatapan matanya yang menukik tajam menatapku dari ujung kepala hingga ujung kaki, memandang sinis jilbab dan pakaian yang kukenakan seolah-olah aku adalah seonggok sampah yang sedang mengotori keindahan butik pesanannya.
Ia melipat kedua tangannya di dada, berdiri tegak di hadapanku dengan senyum meremehkan yang mengembang lebar, merasa puas karena berhasil mempermalukanku di ruang publik yang disaksikan oleh orang-orang kelas atas. Widuri yang berdiri di belakang ibunya langsung menutup mulut sambil tertawa cekikikan, menikmati pemandangan di mana harga diriku diinjak-injak tanpa ampun seperti biasanya. Aduh Mbak, sadar diri dong, baju di butik ini tuh cuma buat orang-orang yang level dompetnya tebal, bukan buat menantu yang cuma bisa numpang hidup dan menadahkan tangan sama suami, timpal Widuri dengan nada bicara yang sengaja dibuat renyah namun menyengat bagai bisa ular. Kalimat demi kalimat ejekan yang keluar dari mulut mereka berdua terasa begitu akrab di telingaku, sebuah kaset rusak yang terus diputar berulang kali, sejak hari pertama aku menikahi anak laki-laki di keluarga mereka yang selalu mereka banggakan itu. Aku menarik kembali tanganku, lalu mengembuskan napas panjang dengan sangat tenang, menolak untuk membiarkan tubuhku gemetar, atau meneteskan air mata di depan dua wanita yang jiwanya dipenuhi oleh rasa haus akan pengakuan duniawi ini. Kupandangi wajah ibu mertuaku yang dipenuhi bedak tebal dengan saksama, mengamati bagaimana gincu merah menyala di bibirnya bergerak-gerak saat ia kembali melanjutkan rentetan kalimat hinaan tentang latar belakang keluargaku yang mereka anggap miskin dan tidak punya apa-apa. Mereka bertingkah seolah-olah merekalah penguasa tertinggi di tempat ini, menganggap bahwa sepotong kain mewah tersebut adalah batasan suci yang tidak boleh dinodai oleh sentuhan tangan seorang menantu yang tidak pernah mereka hargai. Para pramuniaga yang berdiri di sekitar kami mulai saling berbisik, beberapa di antara mereka menatapku dengan pandangan kasihan, sementara yang lain tampak ragu apakah harus melerai keributan keluarga ini, atau tetap diam menonton drama yang sedang tersaji. Ibu Widya semakin di atas angin melihatku hanya diam terpaku, mengira bahwa kebungkamanku adalah bentuk ketakutan dan pengakuan atas kemiskinan yang selama ini mereka tuduhkan padaku tanpa pernah mau mencari tahu kebenarannya. Ia kembali tertawa keras, sebuah tawa sombong yang menggema di seluruh ruangan, merayakan kemenangannya yang semu atas harga diri seorang menantu yang ia anggap tidak berdaya dan bisa ditindas kapan saja. Namun, di tengah-tengah tawa mengejek Ibu Widya yang semakin menjadi-jadi dan pandangan sinis Widuri yang melayangkan cibiran, suasana butik mendadak berubah tegang ketika pintu kaca otomatis di bagian depan terbuka dengan cepat. Langkah kaki yang tergesa-gesa namun terdengar sangat formal berketukan di atas lantai marmer, memutus gelak tawa angkuh yang sedari tadi mendominasi ruangan ber-AC tersebut. Sosok seorang pria dengan setelan jas hitam slim fit yang sangat rapi dan potongan rambut klimis tampak berjalan setengah berlari dari arah pintu masuk. Wajahnya terlihat tegang sekaligus penuh dengan kecemasan yang mendalam, mengabaikan seluruh sapaan dari para bawahan yang berada di dekat pintu. Ibu Widya seketika menghentikan tawa sombongnya, buru-buru membenahi posisi berdiri dan mengubah ekspresi wajahnya menjadi sok ramah ketika mengenali siapa pria yang baru saja datang dengan terburu-buru itu. Dia adalah manajer area yang memegang kendali penuh atas seluruh operasional butik mewah ini. Sambil memamerkan senyum palsu terbaiknya, ibu mertuaku bersiap untuk menyapa sang manajer demi menaikkan gengsinya di depan pengunjung lain, mengira pria terhormat itu datang untuk menyambut kehadirannya sebagai pelanggan VIP. Akan tetapi, senyuman manis di bibir Ibu Widya mendadak lenyap tak berbekas dan tubuhnya seketika kaku bak batu, saat manajer tersebut justru melewati dirinya begitu saja tanpa menoleh sedikit pun, lalu langsung membungkuk hormat sedalam-dalamnya tepat di hadapanku dengan napas yang masih terengah-engah. Pria bersetelan jas rapi itu, Hendra, masih mempertahankan posisi membungkuknya hingga membentuk sudut 45 derajat di depanku, menciptakan keheningan yang begitu pekat di dalam butik mewah ini. Napasnya yang memburu perlahan mulai teratur, namun ketegangan di wajahnya sama sekali tidak berkurang, seolah-olah ia baru saja melakukan kesalahan fatal yang bisa mengancam seluruh karirnya yang gemilang. Ibu Widya dan Widuri melotot tak percaya. Tubuh mereka membeku dengan mulut sedikit terbuka,
memandang ke arahku dan sang manajer bergantian, seakan-akan mereka baru saja melihat sebuah panggung sandiwara yang salah skenario. Di bawah kilauan lampu kristal yang mahal, tatapan seluruh orang di dalam butik kini tertuju sepenuhnya pada kami berdua, menanti kelanjutan dari keajaiban yang mendadak merusak keangkuhan keluarga mertuaku. Selamat siang, Ibu Sarah. Mohon maaf sebesar-besarnya atas keterlambatan saya menyambut kedatangan Ibu hari ini, karena arus lalu lintas yang sangat padat di luar, ucap Hendra dengan suara yang bergetar penuh rasa hormat yang mendalam, perlahan menegakkan kembali tubuhnya namun tetap menjaga pandangan matanya agar tidak terkesan lancang. Kedua tangannya yang terbalut lengan jas hitam premium bergerak maju, menyodorkan sebuah map kulit eksklusif berwarna hitam pekat dengan logo emas timbul di bagian depannya secara formal. Gestur tubuhnya yang begitu patuh dan penuh takzim membuat dua pramuniaga yang berdiri di dekat rak pakaian langsung tertunduk dalam-dalam, menyadari bahwa wanita berhijab yang baru saja dihina habis-habisan ini bukanlah orang sembarangan. Aku menerima map kulit tersebut dengan gerakan tangan yang tenang, mengangguk kecil sebagai tanda bahwa aku menerima permohonan maafnya tanpa berniat memperpanjang masalah keterlambatannya. Tidak apa-apa, Pak Hendra. Saya juga baru saja sampai dan sedang melihat-lihat beberapa koleksi terbaru di sini, jawabku dengan nada suara yang datar, tenang, namun memiliki wibawa yang tidak bisa dibantah oleh siapapun yang mendengarnya. Sikapku yang begitu santai dan akrab saat berinteraksi dengan pimpinan tertinggi butik ini, seolah menjadi tamparan keras yang tak kasat mata bagi Ibu Widya, yang sedari tadi mengira aku akan gemetar ketakutan setelah ia bentak di depan umum. Ibu Widya berdaham sangat keras, mencoba memecah kecanggungan yang mencekik lehernya sembari melangkah maju satu langkah dengan senyum yang dipaksakan hingga gincu merahnya tampak berkerut. Maaf, Pak Manajer, sepertinya ada kesalahpahaman yang sangat besar di sini. Kenapa Anda malah membungkuk pada menantu saya yang miskin ini? Dia ini tidak punya uang, bahkan untuk membeli sepotong sapu tangan di butik ini pun dia harus meminta dari anak saya. Cecar Ibu Widya dengan nada suara yang meninggi di akhir kalimat, mencoba mencari pembenaran atas harga dirinya yang mulai runtuh berantakan di hadapan para pengunjung lain. Widuri ikut mengangguk cepat, mendukung ucapan ibunya dengan tatapan mata yang dipenuhi rasa iri dan tidak terima melihatku diperlakukan bak seorang ratu. Iya benar, Pak. Tolong diperiksa lagi, jangan-jangan Anda salah orang. Mbak Sarah ini cuma ibu rumah tangga biasa yang kerjaannya cuma menumpang hidup di rumah kami, mana mungkin dia mengenal orang penting seperti Anda, apalagi sampai diberi dokumen resmi begitu. Seru Widuri dengan nada ketus yang gagal menyembunyikan kepanikan yang mulai merayap di dalam dadanya, berharap sang manajer akan segera menyadari kesalahannya dan berbalik menghinaku. Hendra membalikkan tubuhnya perlahan, menatap Ibu Widya dan Widuri dengan tatapan mata yang mendadak berubah menjadi sangat dingin, profesional, dan penuh dengan aura otoritas yang tegas. Jaga ucapan Anda, Nyonya. Saya tidak pernah salah mengenali orang, apalagi mengenali sosok yang memegang kekuasaan tertinggi di atas seluruh jaringan bisnis fashion internasional yang menaungi butik mewah ini, ujar Hendra dengan penekanan yang jelas pada setiap kata yang diucapkannya, membuat atmosfer di dalam ruangan itu terasa semakin mencekam bagi kedua wanita sombong tersebut. Ia kemudian kembali berbalik menghadapku, mengubah kembali ekspresi wajahnya menjadi sangat patuh dan penuh rasa hormat yang tulus. Ibu Sarah, ini adalah laporan keuangan bulanan dari seluruh cabang butik kita di wilayah Jakarta, beserta dokumen audit internal yang bulan lalu Ibu minta untuk disiapkan. Lanjut Hendra sambil menunjuk map kulit yang kini berada di dalam genggaman tanganku dengan sopan. Mendengar kalimat itu, aku melirik ke arah ibu mertuaku yang wajahnya seketika berubah pucat pasi, seperti seluruh darah di tubuhnya mendadak surut ke bawah lantai marmer yang dingin.
Tawanya yang semula membahana memamerkan kekayaan fiktif kini lenyap tak bersisa, digantikan oleh ekspresi syok yang amat mendalam seolah dunia yang ia bangun di atas kesombongan baru saja runtuh menimpa dirinya sendiri. Aku membuka map kulit tersebut perlahan, membalik halaman demi halaman yang berisi deretan angka-angka fantastis berwujud miliaran rupiah, yang merupakan keuntungan bersih dari bisnis yang selama ini kukembangkan secara rahasia tanpa sepengetahuan keluarga suamiku. Dengan sengaja, kubiarkan lembaran kertas putih berkualitas tinggi itu sedikit terlihat oleh mata Ibu Widya yang kini melotot tajam, mencoba mencerna kenyataan pahit yang terpampang nyata di depan matanya. Selama ini mereka menganggapku sebagai benalu yang tidak menghasilkan apa-apa, tanpa pernah tahu bahwa akulah otak di balik gurita bisnis yang produknya selalu mereka puja-puja dan mereka pamerkan di media sosial setiap hari. Semua data di dalam laporan ini sudah lengkap dan valid, Pak Hendra. Saya tidak ingin ada kesalahan sekecil apapun dalam laporan pajak dan pembagian dividen para pemegang saham bulan ini. Tanyaku dengan suara yang sengaja kubuat terdengar sangat profesional sembari menutup kembali map kulit tersebut dengan bunyi ketukan yang tegas. Hendra langsung mengangguk patuh, merapatkan kedua tangannya di depan tubuh dengan sikap siap sedia menanti instruksi selanjutnya dari sang pemilik sah. Sementara itu, Widuri di belakang ibunya tampak mulai gemetar. Beberapa kali ia menelan ludah dengan susah payah seiring dengan kesadaran yang mulai menghantam kepalanya bahwa kakak ipar yang selalu ia rundung adalah seorang miliarder. Kupandangi wajah Ibu Widya yang kini tampak sangat konyol dengan riasan tebalnya yang kontras dengan bibirnya yang keluh, tidak mampu lagi mengeluarkan satu patah kata pun untuk menghinaku seperti beberapa menit yang lalu. Senyum meremehkan yang tadi ia pamerkan kini benar-benar lenyap, digantikan oleh tatapan kosong yang dipenuhi oleh rasa malu yang teramat sangat dan ketakutan yang mulai menjalar ke seluruh nadinya. Aku melangkah mendekatinya, memangkas jarak di antara kami berdua, lalu menatap lurus ke dalam matanya yang kini bergetar hebat, bersiap untuk memberikan balasan yang tidak akan pernah dilupakan oleh wanita tua yang angkuh ini seumur hidupnya. Aku berdiri tepat satu langkah di depan Ibu Widya, membiarkan keheningan butik yang mencekam ini menyiksa batinnya yang dipenuhi ego dan gengsi setinggi langit. Kutatap matanya yang mulai bergerak gelisah, menghindari pandanganku yang kini tak lagi menampakkan ketundukan seorang menantu yang bisa ia sepelekan sesuka hati. Jari-jariku mengetuk pelan permukaan map kulit hitam di pelukan dadaku, menciptakan irama konstan yang seolah mempercepat detak jantung ibu mertuaku yang kini berdiri kaku dengan wajah pucat pasi. Tidak ada lagi bentakan melengking, tidak ada lagi tawa mengejek yang merendahkan, yang tersisa hanyalah seorang wanita tua yang mendadak kehilangan seluruh pijakan kesombongannya di hadapan publik. "Ibu," panggilku dengan suara yang sangat lembut, hampir menyerupai bisikan, namun gaungnya terasa begitu berat dan menekan di dalam ruangan ber-AC ini. "Tadi ibu bilang, harga baju sutra di manekin ini lebih mahal daripada gaji saya selama setahun, bukan?" Tanyaku sembari mengarahkan pandangan mataku secara perlahan ke arah gaun asimetris mewah, yang beberapa menit lalu menjadi pemicu keributan besar di tempat ini. Kalimat tanya yang kusampaikan dengan nada tenang tanpa emosi itu justru terdengar seperti sebuah vonis mati bagi harga diri Ibu Widya yang selama ini ia agungkan di hadapan teman-teman sosialitanya. Ibu Widya mencoba membuka mulutnya, bermaksud mengeluarkan kalimat pembelaan diri atau mungkin sekadar tawa palsu untuk mencairkan suasana yang teramat memalukan ini, namun tidak ada satu suara pun yang berhasil keluar dari tenggorokannya yang mendadak kering. Bibirnya yang berlipstik merah menyala tampak bergetar hebat, dan tangannya yang dipenuhi rentengan gelang emas kini saling meremas dengan gelisah di depan perutnya yang tambun. Keberanian yang tadi membubung tinggi saat menginjak-injak harga diriku kini menguap tanpa bekas, digantikan oleh rasa malu yang teramat sangat karena ia sadar seluruh pramuniaga di sini sedang menonton kejatuhannya.
Widuri yang berada di belakang ibunya mencoba memberanikan diri, melangkah maju dengan sisa-sisa keangkuhan yang tampak sangat dipaksakan hingga suaranya terdengar cempreng dan tidak stabil. "Mbak Sarah, kamu jangan berlagak ya. Paling kamu cuma menyewa orang ini atau pakai uang Mas Adrian untuk bikin sandiwara murahan kayak begini supaya kami kelihatan buruk," teriak Widuri dengan mata melotot, mencoba membohongi dirinya sendiri dari kenyataan logis bahwa seorang manajer area butik internasional tidak akan mungkin bisa disuap untuk melakukan hal sekonyol itu demi seorang ibu rumah tangga. Mendengar tuduhan konyol dari adik iparku, Pak Hendra langsung mengambil langkah maju dengan wajah yang mengeras penuh amarah, siap untuk memanggil petugas keamanan butik guna mengusir kedua wanita itu dari area komersial kami. Aku segera mengangkat tangan kiriku sedikit, memberikan isyarat tanpa suara agar Pak Hendra tetap tenang di tempatnya dan tidak perlu mengotori tangannya untuk meladeni ucapan kekanak-kanakan dari seorang gadis yang belum tahu kerasnya dunia. Pak Hendra seketika mundur selangkah, kembali menundukkan kepalanya dengan patuh, menunjukkan kepada semua orang di dalam ruangan siapa yang memegang kendali penuh atas situasi di tempat ini. "Widuri, uang kakakmu yang selalu kamu banggakan itu bahkan tidak cukup untuk membayar biaya sewa tempat ini selama 3 bulan. Ucapku dengan nada santai namun sangat menohok, langsung menusuk tepat ke pusat kesombongan keluarga mereka yang selama ini menganggap Adrian sebagai satu-satunya sumber penghasilan. Kupandangi adik iparku itu dengan tatapan kasihan, melihat bagaimana wajahnya yang semula penuh kemenangan kini berkerut ketakutan saat menyadari bahwa argumen andalannya telah patah dalam sekali ucap. Mereka selama ini buta oleh keserakahan, mengira bahwa uang bulanan yang diberikan Adrian kepadaku adalah segalanya, tanpa pernah tahu bahwa uang itu selalu kuasrahkan utuh untuk tabungan masa depan anak mereka sendiri. Aku kembali membalikkan tubuh menghadap Ibu Widya, lalu mengulas senyum tipis yang kali ini benar-benar tulus keluar dari lubuk hatiku yang terdalam, sebuah senyuman kemenangan yang telah lama kunantikan sejak 2 tahun memendam sabar di rumah mereka. "Pak Hendra, tolong ambilkan gaun sutra asimetris yang ada di manekin tengah itu, dan masukkan ke dalam kantong belanjaan terbaik yang kita miliki sekarang juga," perintahku dengan nada suara yang lugas dan berwibawa layaknya seorang atasan yang sedang memberikan instruksi harian kepada bawahannya. Pak Hendra dengan sigap langsung mengangguk, lalu berbalik setengah berlari menuju 2 pramuniaga untuk segera mengeksekusi perintahku tanpa menunda 1 detik pun. Ibu Widya hanya bisa memperhatikan dengan mata yang berkaca-kaca karena menahan malu saat gaun yang tadi ia larang untuk kusentuh, kini sedang dilepaskan dari manekin secara hati-hati oleh para pekerja yang mengabaikan keberadaannya sama sekali. Beberapa pengunjung butik yang sejak tadi memperhatikan keributan ini mulai berbisik-bisik sambil mengarahkan ponsel mereka ke arah Ibu Widya, membuat wanita tua itu refleks menutupi wajahnya dengan tas tangan mewahnya yang mendadak terasa tidak ada harganya lagi. Rasa malu yang ia tanamkan padaku di tempat umum kini berbalik menyerang dirinya sendiri dengan kekuatan yang berkali-kali lipat lebih menghancurkan batinnya. "Ini gaunnya, Ibu Sarah. Sudah kami kemas dengan kotak eksklusif dan tas khusus pemilik saham utama," ucap Pak Hendra yang kembali dengan sebuah kotak besar berlogo emas dan menyerahkannya kepadaku dengan gestur yang sangat hormat. Aku menerima tas belanjaan mewah tersebut dengan 1 tangan, sementara tangan lainnya tetap memegang map laporan keuangan bulanan yang bernilai miliaran rupiah yang akan segera mengubah peta kekuatan di dalam keluarga suamiku. Kupandangi kotak mewah di tanganku, lalu beralih menatap wajah ibu mertuaku yang kini tampak seperti pajangan kuno yang telah usang dan kehilangan seluruh kilaunya. "Baju ini akan saya bawa pulang, Ibu. Dan tenang saja, saya tidak perlu menggunakan sepeser pun uang dari anak laki-laki Ibu yang selalu Ibu dewa-dewakan itu untuk membayarnya," bisikku tepat di samping telinga Ibu Widya sebelum melangkah pergi, meninggalkan dirinya yang masih terpaku lemas di atas lantai marmer.
Aku berjalan dengan langkah mantap menuju pintu keluar butik, diikuti oleh Pak Hendra yang mengawal perjalananku dengan penuh takzim, hingga ke lobi utama pusat perbelanjaan. Ini barulah permulaan, sebuah babak awal dari runtuhnya tembok kesombongan keluarga mertuaku yang selama ini merasa bisa menginjak-injak harga diri seorang wanita berhijab yang mereka sangka lemah. Langkah kakiku terdengar berirama di atas lantai marmer lobi mall, meninggalkan Ibu Widya dan Widuri yang masih mematung di dalam butik dengan sisa-sisa rasa malu mereka. Pak Hendra terus mengiringi langkahku di sisi kanan, siap sedia menerima instruksi apapun yang mungkin akan keluar dari mulutku setelah kejadian dramatis tadi. Tas belanjaan eksklusif berisi gaun sutra itu terasa ringan di tanganku, kontras dengan beban pikiran yang kini mulai terurai satu persatu setelah sekian lama aku memilih mengalah demi menjaga kedamaian rumah tangga. Bagiku, hari ini bukan sekadar tentang pamer kekayaan, melainkan sebuah penegasan batas harga diri yang tidak boleh dilewati oleh siapapun, termasuk oleh keluarga suamiku sendiri. Ibu Sarah, apakah ada instruksi khusus mengenai kedua wanita tadi untuk kunjungan-kunjungan mereka selanjutnya di seluruh cabang butik kita? Tanya Pak Hendra dengan nada suara yang sangat berhati-hati saat kami hampir sampai di pintu keluar lobi utama. Sorot matanya menunjukkan profesionalisme tinggi sekaligus rasa tidak nyaman karena telah membiarkan sang pemilik perusahaan mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan di bawah pengawasannya. Aku menghentikan langkah sejenak, memandang keluar jendela kaca besar yang menampilkan hiruk-pikuk jalanan ibu kota yang padat di sore hari, memikirkan keputusan terbaik yang harus kuambil. Tidak perlu melakukan tindakan ekstrim seperti boikot, Pak Hendra. Biarkan saja mereka datang dan berbelanja seperti biasa jika mereka memang punya uang untuk membayar. Jawabku tenang seraya menyunggingkan senyum tipis yang penuh arti. Aku tahu persis isi dompet Ibu Widya. Kartu kredit yang ia gunakan sehari-hari sebenarnya memiliki limit yang tidak seberapa dan sebagian besar tagihannya masih bergantung pada perputaran bisnis suaminya yang mulai seret. Membiarkan mereka tetap masuk ke butik ini justru akan menjadi siksaan psikologis tersendiri bagi mereka, karena setiap sudut ruangan ini kini akan selalu mengingatkan mereka pada kenyataan siapa aku yang sebenarnya. Pak Hendra tampak mengangguk paham, ekspresi wajahnya melonggar digantikan oleh kekaguman atas caraku menyikapi masalah ini dengan kepala dingin tanpa mengandalkan emosi semata. Baik, Ibu Sarah. Saya mengerti. Laporan bulanan yang Ibu pegang sudah mencakup audit performa kerja para staf, jadi Ibu bisa memeriksanya kapan saja jika ada waktu senggang. Ucapnya lagi sambil membungkuk hormat untuk pamit kembali ke ruangannya. Aku mengucapkan terima kasih, lalu melangkah menuju mobil sedan hitam yang sudah menungguku di area penjemputan sejak 1 jam yang lalu dengan sopir pribadi yang sigap membukakan pintu belakang. Di dalam mobil yang sejuk, aku menyandarkan punggungku ke jok kulit yang empuk dan mengembuskan napas panjang, mencoba melepaskan sisa-sisa ketegangan yang sempat menguras energi mentalku di dalam butik tadi. Ponsel di dalam tas tanganku tiba-tiba bergetar beberapa kali, menampilkan beberapa notifikasi pesan singkat dari Adrian, suamiku, yang menanyakan keberadaanku dan ibunya. Aku hanya menatap layar ponsel itu dengan tatapan datar, enggan membalasnya sekarang karena aku tahu Ibu Widya pasti sedang menelepon anaknya dengan suara histeris, memutarbalikkan fakta demi mendapatkan pembelaan dari sang anak kesayangan. Selama 2 tahun pernikahan kami, Adrian adalah sosok suami yang baik namun terlalu lemah jika sudah berhadapan dengan ego ibunya yang dominan dan manipulatif. Setiap kali terjadi gesekan di rumah, Adrian selalu memintaku untuk mengalah dengan alasan menghormati orang tua, tanpa pernah tahu bahwa sikap diamku selama ini adalah bentuk ujian terakhirku untuknya.
Adrian mengira aku adalah wanita yatim piatu dari daerah yang beruntung bisa menikahinya, karena sejak awal aku sengaja menyembunyikan seluruh aset dan identitas bisnisku demi mencari cinta yang tulus, bukan karena silau harta. Mobil melaju membelah jalanan kota yang mulai dinaungi semburat jingga senja, bergerak menuju kawasan perumahan elit tempat aku dan Adrian tinggal bersama ibu mertuaku semenjak kami menikah. Rumah besar berlantai 2 dengan arsitektur megah itu dulu terasa seperti istana bagi Adrian. Namun bagiku, tempat itu tak lebih dari sebuah sangkar burung yang penuh dengan kepalsuan dan tuntutan materialistis. Di teras rumah, aku bisa melihat mobil Ibu Widya sudah terparkir dengan posisi yang sedikit miring, menandakan bahwa sang pemilik mengemudikannya dengan terburu-buru dan penuh emosi yang meledak-ledak. Aku turun dari mobil setelah merapikan kembali hijabku, memastikan tidak ada kesan rapuh atau goyah sedikit pun pada penampilanku saat melangkah masuk melewati pintu jati yang besar. Begitu kakiku menginjak lantai ruang tamu, suasana tegang langsung menyergapku. Lampu utama sengaja dinyalakan terang benderang seolah-olah sedang ada sidang keluarga yang mendesak. Di atas sofa kulit, Ibu Widya sedang duduk bersandar sambil memegangi kepalanya yang dibalut kompres air hangat, sementara Widuri duduk di sampingnya sambil terus mengomel memprovokasi suasana dengan wajah cemberut. Adrian berdiri di tengah ruangan dengan wajah yang tampak sangat kusut dan frustrasi, kedua tangannya dimasukkan ke dalam saku celana kerjanya yang masih rapi. Begitu melihat kehadiranku yang melangkah masuk dengan tenang sambil membawa tas belanjaan mewah dari butik tadi, Adrian langsung berjalan cepat mendekatiku dengan tatapan mata penuh tuntutan penjelasan. "Sarah, dari mana saja kamu?" Ibu pulang ke rumah dalam keadaan syok berat dan menangis terisak-isak karena katamu kamu sudah mempermalukannya di depan umum. Seru Adrian dengan nada suara yang meninggi, menuntut jawaban instan dariku. Aku menghentikan langkahku tepat di depan suamiku, menatap langsung ke dalam matanya yang dipenuhi keraguan tanpa ada rasa takut sedikit pun di dalam dadaku. Tas belanjaan butik mewah dan map laporan keuangan kuletakkan secara perlahan di atas meja kaca di hadapan mereka semua, menciptakan bunyi ketukan yang memutus omelan Widuri secara instan. "Tanya pada ibumu, Mas. Siapa yang memulai keributan, dan siapa sebenarnya yang mempermalukan siapa di tempat umum tadi siang?" Jawabku dengan nada suara yang teramat tenang namun dingin, membuat Adrian seketika terdiam melihat perubahan drastis pada sikap istri yang biasanya selalu menunduk patuh ini. Ruang tamu yang biasanya dipenuhi oleh suara televisi atau gelak tawa manja Widuri kini mendadak senyap bagaikan kuburan setelah kalimat dinginku terucap. Adrian menatapku dengan kerutan mendalam di dahinya, tampak kebingungan melihat ketenanganku yang begitu mutlak. Sangat berbeda dengan sosok istri penurut yang biasanya langsung meminta maaf setiap kali ibunya mengeluh. Di sudut sofa, Ibu Widya langsung mengeluarkan suara erangan yang dibuat-buat, memegangi dadanya seolah-olah pasokan oksigen di dalam ruangan ini tiba-tiba menipis akibat kehadiranku. Widuri yang melihat ibunya berakting segera memasang wajah garang, berdiri dari duduknya dan menunjuk wajahku dengan penuh emosi yang meluap-luap. "Mas Adrian, lihat kan? Mbak Sarah sekarang sudah berani melawan dan tidak punya sopan santun lagi sama ibu." Pekik Widuri dengan suara cemprengnya yang memekakkan telinga, mencoba memprovokasi kakaknya agar segera mengambil tindakan tegas terhadapku. Dia tadi di mall berlagak seperti orang kaya baru, menyuap manajer butik untuk mempermalukan ibu di depan pengunjung lain, sampai ibu hampir pingsan karena menahan malu. Lanjut Widuri dengan kebohongan yang dirangkai sedemikian rupa, berharap Adrian akan langsung mempercayai setiap kata yang keluar dari mulut manisnya. Adrian mengusap wajahnya dengan kasar, lalu berbalik menatapku dengan pandangan mata yang menuntut penjelasan lebih logis daripada cerita dramatis adiknya. "Sarah, tolong jelaskan dengan jujur apa yang sebenarnya terjadi di butik itu.
Jangan membuat ibu makin tertekan seperti ini, ucap Adrian dengan nada suara yang mencoba ditekan sebisa mungkin agar tidak terdengar membentak. Bagaimanapun juga, Adrian tahu bahwa aku bukan tipe wanita yang suka mencari masalah, namun ego sebagai seorang anak laki-laki yang berbakti membuatnya selalu menempatkan kenyamanan ibunya di atas segalanya. Aku mengembuskan napas pendek, lalu berjalan mendekati meja kaca dan mengambil tas belanjaan mewah berisi gaun sutra asimetris yang tadi siang menjadi saksi bisu penghinaan terhadap diriku. Kuletakkan kotak eksklusif itu tepat di depan lutut Adrian, membiarkan logo emas butik ternama itu berkilau di bawah siraman cahaya lampu ruang tamu yang benderang. Ibumu menghardiku di depan umum, Mas. Beliau melarangku menyentuh baju ini karena menganggap harganya jauh lebih mahal daripada seluruh gajiku selama setahun. Ucapku dengan nada datar tanpa ada riak kemarahan, menceritakan kenyataan pahit itu seolah-olah sedang membaca teks berita formal. Adrian tertegun mendengar kalimatku, matanya beralih menatap kotak mewah itu, lalu menatap ibunya dengan tatapan penuh tanya yang tidak bisa disembunyikan. Ibu Widya yang menyadari posisi sudutnya mulai goyah langsung menegakkan duduknya, membuang kompres air hangat di kepalanya ke atas meja dengan gerakan kasar yang disengaja. Ibu melakukan itu karena ibu tidak mau kamu menanggung utang belanjaan istrimu ini, Adrian. Butik itu tempatnya orang-orang elit, bukan tempat untuk menantu miskin yang tidak tahu diri seperti dia. Belit Ibu Widya dengan nada suara yang melengking tinggi, mencoba mengalihkan kesalahan dengan alasan demi kebaikan finansial anaknya. Cukup Ibu, potongku dengan suara yang tidak keras namun memiliki penekanan yang begitu tajam, membuat Ibu Widya seketika mengatupkan bibirnya yang berlipstik tebal itu dengan rapat. Aku melangkah mendekati sofa, menatap lurus ke arah dua wanita yang selama 2 tahun ini selalu menjadikanku sasaran empuk untuk meluaskan ego kemewahan mereka yang fiktif. Selama ini saya diam bukan karena saya takut atau karena saya tidak punya apa-apa, tapi karena saya masih menghargai Mas Adrian sebagai suami yang bertanggung jawab. Lanjutku sembari melipat kedua tangan di depan dada dengan anggun. Widuri mencibir mendengar ucapanku, matanya menatap sinis ke arah jilbab dan pakaian sederhana yang kukenakan hari ini ke rumah. Halah, banyak omong kamu, Mbak. Kalau kamu memang punya uang, kenapa penampilanmu setiap hari lusuh seperti ini dan tidak pernah memamerkan barang bermerek di media sosial? Tantang Widuri dengan kebodohan yang hakiki, mengukur nilai dan martabat seorang manusia hanya dari seberapa banyak logo merek terkenal yang menempel di tubuh mereka sehari-hari. Aku tidak menjawab pertanyaan dangkal dari adik iparku itu dengan kata-kata, melainkan dengan tindakan yang langsung membungkam seluruh kesombongan di dalam ruangan ini. Tanganku bergerak mengambil map kulit hitam tebal berisi laporan keuangan bulanan dan dokumen audit internal yang sedari tadi tergeletak di atas meja kaca. Kubuka map tersebut pada halaman pertama yang menampilkan struktur kepemilikan saham dan legalitas perusahaan, lalu menyodorkannya tepat ke hadapan wajah Adrian yang sejak tadi hanya bisa berdiri mematung. Baca ini, Mas. Baca dengan teliti siapa pemilik sah dari seluruh jaringan butik mewah internasional yang baru saja dikunjungi oleh ibu dan adikmu hari ini. Perintahku dengan suara yang teramat dingin dan penuh dengan wibawa seorang pemimpin tertinggi. Adrian menerima map tersebut dengan tangan yang sedikit bergetar, matanya mulai menelusuri baris demi baris tulisan formal, dan seketika itu juga, warna kulit di wajah suamiku berubah drastis menjadi pucat pasi layaknya kertas putih. Ia membaca nama lengkapku yang tertera jelas di sana sebagai pemilik saham tunggal sekaligus pendiri utama dari gurita bisnis fashion tersebut. Sarah? Ini tidak mungkin. Bagaimana bisa kamu? Gumam Adrian terbata-bata, suaranya tercekat di tenggorokan seolah-olah ia baru saja melihat hantu di siang bolong.
Ibu Widya dan Widuri yang melihat reaksi syok Adrian langsung saling berpandangan dengan wajah yang dipenuhi oleh kepanikan yang amat mendalam, menyadari bahwa topeng kebohongan yang mereka pasang selama ini akan segera hancur berkeping-keping. Aku hanya berdiri tegak dengan senyuman misterius yang menghiasi bibirku, siap menyaksikan bagaimana runtuhnya seluruh dunia kesombongan keluarga mertuaku malam ini. Adrian masih berdiri terpaku dengan kedua tangan yang bergetar hebat memegang map kulit hitam tersebut, matanya seolah terkunci pada baris kalimat yang menyatakan legalitas kepemilikanku. Kamar tengah yang luas itu mendadak sunyap, hanya menyisakan suara detak jam dinding yang terdengar seperti bom waktu yang siap meledakkan ego keluarga ini. Ibu Widya yang mulai tidak sabar melihat reaksi anaknya yang seperti kehilangan kesadaran, langsung bangkit dari sofa dengan sisa-sisa keangkuhannya yang tersisa. Dengan gerakan anggun yang dipaksakan, ia merebut paksa map tersebut dari tangan Adrian, berniat membuktikan bahwa dokumen itu hanyalah sebuah kebohongan besar untuk menipu mereka. Apa-apaan sih kamu, Adrian? Cuma kertas begini saja bikin kamu syok. Paling ini cuma brosur butik yang dia ambil dari meja resepsionis. Seru Ibu Widya dengan nada mencemooh sembari memakai kacamata bacanya dengan tergesa-gesa. Namun, baru 2 detik matanya menelusuri lembar demi lembar laporan keuangan dan akta pendirian perusahaan tersebut. Bibir tebalnya seketika terkunci rapat dan tangannya mulai ikut bergetar. Cap stempel resmi Kementerian Hukum dan deretan angka keuntungan bersih bulanan yang mencapai miliaran rupiah terpampang nyata dengan namaku, Sarah Amelia, sebagai pemilik tunggalnya. Widuri yang penasaran ikut mengintip dari balik bahu ibunya, dan dalam sekejap, wajah ketusnya yang biasa dipenuhi cibiran mendadak berubah menjadi sangat konyol dengan mata yang melotot lebar. Ini bohong kan, Mbak? Kamu pasti memalsukan dokumen ini. Mana mungkin perempuan udik yang dinikahi Mas Adrian bisa punya bisnis sebesar ini? Pekik Widuri dengan suara yang melengking pecah, mencoba menyangkal kenyataan pahit bahwa kakak ipar yang selalu ia perlakukan bak pembantu rumah tangga ternyata adalah seorang miliarder. Aku melangkah maju 1 tapak, membiarkan bayanganku jatuh menutupi tubuh kedua wanita yang kini mulai menyusut ketakutan di atas sofa mewah mereka. Widuri, jika kamu punya sedikit saja kecerdasan di otakmu, kamu pasti tahu bahwa memalsukan dokumen perusahaan internasional dengan lambang negara adalah tindak pidana yang bisa menjebloskanmu ke penjara malam ini juga. Ucapku dengan nada suara yang teramat tenang namun dingin. Sukses membuat adik iparku itu seketika membekap mulutnya sendiri dengan wajah pucat pasi. Adrian akhirnya bersuara, suaranya terdengar sangat parau dan syarat akan rasa bersalah yang teramat dalam saat ia menatapku seolah baru pertama kali melihatku selama 2 tahun ini. Sarah, kenapa? Kenapa selama ini kamu tidak pernah cerita sama aku tentang semua ini? Kenapa kamu membiarkan dirimu terlihat seperti wanita tanpa penghasilan di rumah ini? Tanya Adrian dengan tatapan mata yang berkaca-kaca, menyadari betapa bodohnya ia yang selama ini selalu mengabaikan perasaanku demi membela kesombongan ibunya. Kupandangi suamiku dengan tatapan datar, menolak untuk larut dalam drama penyesalan yang baru saja ia tunjukkan setelah segalanya terlambat untuk diperbaiki. Bagaimana aku bisa cerita, Mas? Setiap kali aku ingin membahas tentang pekerjaanku, ibumu selalu memotong pembicaraan dan bilang bahwa tugas istri itu cuma di dapur dan mengurus rumah. Jawabku lugas, mengingatkan kembali memori-memori menyakitkan di mana aku selalu dibungkam di meja makan setiap kali mencoba membuka suara. Aku menoleh ke arah Ibu Widya yang kini terduduk lemas di sofa. Dokumen tebal di tangannya merosot begitu saja ke atas pangkuannya seolah benda itu mendadak berubah menjadi sangat berat. Rentengan gelang emas di pergelangan tangannya yang tadi bergemerincing sombong kini terasa seperti belenggu yang mempermalukan dirinya sendiri di hadapan menantu yang selalu ia injak-injak.
Ibu selalu membanggakan uang bulanan dari Adrian yang jumlahnya tidak seberapa itu, tanpa pernah tahu bahwa seluruh biaya perawatan rumah megah ini sebenarnya dipotong langsung dari rekening bisnis saya, lanjutku tanpa ampun. Kalimatku bagai hantaman gada besi yang meruntuhkan sisa-sisa harga diri Ibu Widya, hingga ia hanya bisa menundukkan kepalanya dalam-dalam, tidak berani lagi menatap langsung ke dalam mataku. Adrian yang mendengar fakta baru itu langsung membalikkan tubuhnya menghadap ibunya dengan ekspresi wajah yang dipenuhi kekecewaan yang luar biasa berat. Ibu, jadi selama ini uang yang ibu pamerkan ke tetangga dan teman-teman sosialita ibu itu, sebagian besar adalah uang dari Sarah? Tanya Adrian dengan suara yang bergetar menahan amarah yang selama ini ia pendam. Ibu Widya tidak menjawab. Ia hanya bisa meremas ujung blus sutra macan tutulnya dengan gugup, sementara air mata mulai merusak riasan tebal di wajah parubayanya yang kini tampak sangat menyedihkan. Widuri pun sama saja, ia mendadak menjadi sangat alim dan tidak berani mengeluarkan satu patah kata pun, bersembunyi di balik punggung ibunya seolah takut aku akan mengusirnya dari rumah ini detik ini juga. Melihat pemandangan itu, tidak ada rasa puas yang berlebihan di dalam dadaku, yang ada hanyalah rasa hambar atas sebuah kebenaran yang akhirnya terungkap setelah sekian lama terkubur. Aku mengambil kembali map kulit hitam dari pangkuan Ibu Widya dengan gerakan yang anggun, lalu merapikan posisi jilbabku sebelum berbalik menghadap Adrian yang masih berdiri dengan tubuh lemas. Malam ini ego keluarga kalian sudah terpuaskan dengan menghina pemilik sah dari tempat yang kalian puja-puja, ucapku sembari melangkah menuju tangga untuk naik ke lantai 2, meninggalkan mereka bertiga dalam keheningan malam yang dipenuhi oleh penyesalan yang tidak akan pernah bisa mengubah apapun lagi. Suasana pagi di ruang makan rumah megah ini terasa sangat berbeda dari biasanya. Tidak ada lagi denting sendok yang beradu dengan tawarnya Ibu Widya yang biasanya sibuk mendikte menu sarapan. Aku duduk di kursi utama meja makan dengan tenang, menyesap teh hangatku sembari mengamati 3 orang di hadapanku yang duduk dengan kepala tertunduk dalam-dalam. Adrian sesekali mencuri pandang ke arahku dengan mata yang menghitam karena kurang tidur, sementara Ibu Widya dan Widuri bahkan tidak berani menyentuh piring nasi goreng yang sudah tersaji di depan mereka. Ego yang biasanya memenuhi ruangan ini seperti menguap bersama malam, digantikan oleh kecemasan yang teramat sangat atas kelanjutan nasib mereka. Kuletakkan cangkir tehku ke atas tatakan keramik dengan bunyi ketukan perlahan yang sengaja kubuat sedikit bergema, membuat bahu Widuri tampak tersentak kaget karena gugup. Aku membuka iPad yang sejak tadi menyala di samping piringku, menampilkan beberapa grafik pengeluaran bulanan dan data operasional rumah tangga yang selama ini dikelola secara sepihak oleh ibu mertuaku. Selama 2 tahun ini, mereka mengira aku adalah wanita bodoh yang tidak tahu kemana larinya uang nafkah Adrian, tanpa menyadari bahwa setiap rupiah yang keluar masuk dari rumah ini tercatat rapi di dalam sistem pembukuan kantorku. Mas Adrian, panggilku dengan nada suara yang sangat teratur dan profesional, membuat suamiku itu langsung menegakkan posisi duduknya dengan wajah yang tegang. Ini adalah rincian tagihan kartu kredit atas nama Ibu dan Widuri yang selama 6 bulan terakhir ini selalu didebet otomatis dari rekening cadangan bisnisku. Lanjutku sembari memutar layar iPad agar bisa dilihat dengan jelas oleh mereka bertiga. Di layar itu, terpampang nyata daftar belanjaan tas bermerek, perawatan klinik kecantikan mewah, hingga biaya arisan sosialita Ibu Widya yang nilainya menembus angka ratusan juta rupiah. Adrian terbelalak melihat angka-angka yang tertera di sana. Ia langsung menoleh ke arah ibunya dengan tatapan mata yang dipenuhi rasa tidak percaya sekaligus kemarahan yang tertahan. Ibu, Widuri, jadi selama ini kalian memakai fasilitas kartu kredit yang kalian pikir dari kantorku, ternyata semua itu ditalangi oleh Sarah.
Tanya Adrian dengan suara parau yang bergetar hebat, menuntut kejujuran dari dua wanita yang selama ini selalu memosisikan diri sebagai korban di rumah ini. Ibu Widya hanya bisa meremas jemarinya yang kini tak lagi dihiasi banyak cincin emas. Bibirnya bergetar tanpa mampu mengeluarkan satu patah kata pun untuk membela diri. Widuri yang merasa tersudut mencoba membuka suara dengan nada ketakutan. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya yang tak lagi dihiasi riasan tebal seperti kemarin siang. Mbak Sarah, maaf, kami benar-benar tidak tahu kalau kartu itu tersambung ke rekening perusahaan Mbak. Kami pikir itu bonus dari kantor Mas Adrian. Kilah Widuri dengan suara cicitan yang terdengar sangat menyedihkan jika dibandingkan dengan bentakan kasarnya di butik kemarin. Aku hanya menatapnya dengan senyum tipis yang dingin, menolak untuk bersimpati pada air mata buaya yang keluar hanya karena mereka baru saja tertangkap basah. Kalian tidak tahu atau kalian memang tidak pernah mau tahu karena menganggap saya tidak punya hak untuk bertanya? Tanyaku retoris, membuat Widuri langsung membungkam mulutnya kembali dan menyembunyikan wajahnya di balik lengan bajunya. Kupandangi ibu mertuaku yang kini tampak jauh lebih tua dari usia aslinya. Keangkuhannya yang setinggi langit runtuh seketika saat dihadapkan pada bukti-bukti hitam di atas putih yang tidak bisa diganggu-gugat. Mereka bertingkah seolah-olah merekalah penguasa di rumah ini, menginjak-injak harga diriku tanpa tahu bahwa seluruh kenyamanan hidup yang mereka nikmati adalah kemurahan hati dari menantu yang mereka benci. Aku menggeser layar iPadku lagi, menampilkan surat pemberitahuan resmi mengenai penghentian fasilitas debit otomatis dari rekening perusahaanku yang akan mulai berlaku efektif siang ini pukul 12 tepat. Mulai siang ini, seluruh fasilitas kartu kredit, biaya operasional mobil mewah yang ibu pakai, hingga gaji para asisten rumah tangga di rumah ini, harus dibayar menggunakan rekening pribadi Mas Adrian. Ucapku dengan tegas tanpa ada keraguan sedikit pun di dalam nadaku. Adrian seketika memegangi kepalanya dengan kedua tangan, menyadari bahwa gajinya sebagai manajer pertengahan di kantornya tidak akan pernah cukup untuk membiayai gaya hidup mewah ibunya. Ibu Widya langsung mendongakkan kepalanya, matanya yang berkaca-kaca menatapku dengan pandangan memohon yang belum pernah aku lihat sebelumnya selama 2 tahun pernikahan kami. Sarah, ibu mohon jangan lakukan itu. Kalau fasilitas itu dicabut, bagaimana dengan acara arisan ibu minggu depan dengan teman-teman ibu? Di mana ibu harus menaruh muka ibu? Ratap Ibu Widya dengan suara yang parau, ego sosialitanya ternyata masih mencoba bertahan di tengah puing-puing harga dirinya yang sudah hancur berantakan. Itu bukan lagi urusanku, ibu. Bukankah kemarin ibu sendiri yang bilang di depan banyak orang bahwa aku hanya menantu miskin yang menumpang hidup di sini? Jawabku dengan nada tenang namun menusuk tepat ke pusat penyesalannya, mengingatkan kembali bagaimana rasanya dipermalukan di hadapan publik tanpa ampun. Ejekan yang ia lontarkan tentang gajiku setahun kini berbalik menjadi bumerang yang mencekik leher finansial keluarganya sendiri dalam hitungan jam. Aku bangkit dari kursi meja makan, merapikan blazer dan hijab hitamku dengan gerakan yang anggun, bersiap untuk pergi ke kantor pusat demi menghadiri rapat umum pemegang saham tahunan. Kupandangi suamiku yang masih terduduk lemas, meratapi kenyataan baru yang harus ia tanggung akibat ketidaktegasannya selama ini sebagai kepala keluarga. Hari ini aku akan pulang terlambat karena ada pertemuan dengan investor asing. Silakan selesaikan masalah keuangan keluarga kalian sendiri, ucapku sebelum melangkah pergi, meninggalkan ruang makan yang kini dipenuhi oleh isak tangis penyesalan yang sudah tidak berarti apa-apa lagi bagiku. Mobil sedan hitamku meluncur membelah jalanan protokol Jakarta yang padat, meninggalkan rumah besar yang kini terasa asing itu di belakang. Di kursi belakang, aku menatap layar ponselku yang terus-menerus menyala menampilkan panggilan masuk dari Adrian, namun aku memilih untuk mengabaikannya dan membiarkannya tetap dalam mode senyap.
Pikiranku terfokus pada agenda rapat siang ini di kantor pusat, sebuah pertemuan krusial dengan beberapa perwakilan investor dari luar negeri yang ingin menanamkan modal pada lini fashion muslimah terbaruku. 2 tahun mengalah di dalam rumah tangga telah memberiku banyak waktu untuk membangun fondasi bisnis ini secara senyap, menjadikannya sebuah imperium yang tak tergoyahkan oleh badai apapun. Begitu mobil memasuki area lobi gedung pencakar langit tempat kantor pusatku berada, beberapa petugas keamanan dan resepsionis langsung membungkuk hormat menyambut kehadiranku dengan penuh takzim. Aku melangkah tegap melintasi lantai granit yang berkilau, dengan jilbab hitam yang berkibar anggun tertiup angin pendingin ruangan, memancarkan aura kepemimpinan yang selama ini sengaja kusembunyikan di rumah mertua. Disinilah duniaku yang sebenarnya, sebuah tempat di mana ide-idemu dihargai dan setiap keputusan yang kuambil memiliki dampak besar bagi hajat hidup ratusan karyawan. Tidak ada ruang untuk keraguan, tidak ada tempat bagi mereka yang hanya bisa mengukur nilai seseorang dari penampilannya luar saja. Sekretaris pribadinya, seorang wanita muda yang cekatan, langsung menyambutku di depan pintu lift khusus eksekutif sambil membawa beberapa map berisi berkas penting. "Selamat siang, Ibu Sarah." Perwakilan investor dari Dubai sudah menunggu di ruang rapat utama, dan Pak Hendra dari manajer area butik juga sudah hadir untuk memberikan kesaksian terkait audit kemarin. Lapornya dengan nada suara yang sangat profesional sembari berjalan menyelaraskan langkah denganku. Aku mengangguk kecil, menerima berkas tersebut lalu membaca sekilas ringkasan agenda sebelum pintu lift terbuka tepat di lantai paling atas gedung ini. Langkah kakiku memasuki ruang rapat disambut oleh tegakan tubuh dan anggukan hormat dari belasan orang yang duduk mengelilingi meja oval berukuran besar. Di ujung meja, Pak Hendra tampak berdiri tegak. Wajahnya terlihat lega setelah berhasil menyelesaikan tugasnya kemarin dengan baik tanpa cacat sedikit pun. Aku mengambil posisi duduk di kursi utama, meletakkan tas tanganku dengan tenang, lalu membuka rapat dengan senyuman profesional yang membuat atmosfer di dalam ruangan seketika menjadi fokus dan produktif. Pertemuan bisnis ini berjalan dengan sangat lancar, membuktikan bahwa dedikasi dan kerja keras yang kulakukan selama ini membuahkan hasil yang sangat manis. Di sela-sela waktu istirahat rapat, Pak Hendra mendekatiku dengan sikap yang sangat sopan setelah mendapatkan izin dari sekretaris pribadiku untuk berbicara secara personal. "Ibu Sarah, mohon maaf mengganggu waktu Ibu. Namun saya merasa perlu melaporkan bahwa sejak tadi pagi ada beberapa kerabat dari keluarga suami Ibu yang mencoba menghubungi nomor kantor," ucap Pak Hendra dengan nada suara yang sangat berhati-hati, takut jika hal ini menyinggung ranah pribadiku. Aku hanya tersenyum tipis mendengar laporan tersebut, sudah bisa menebak bahwa Ibu Widya pasti mulai panik mencari bantuan setelah seluruh fasilitasnya resmi dinonaktifkan siang ini. Abaikan saja mereka, Pak Hendra. Fokus saja pada peningkatan pelayanan butik dan pastikan kejadian seperti kemarin tidak terulang lagi pada pelanggan manapun, jawabku dengan nada suara yang tenang namun memiliki ketegasan yang mutlak. Pak Hendra langsung mengangguk patuh, merasa kagum dengan caraku yang tetap mengedepankan profesionalisme bisnis di atas urusan pribadi yang rumit. Setelah memastikan tidak ada lagi hal mendesak yang perlu dibahas, pria bersetelan jas itu pamit undur diri untuk kembali memimpin operasional di lapangan. Pukul 5 sore, rapat besar itu akhirnya selesai dengan ditandatanganinya kontrak kerjasama bernilai jutaan dolar yang akan semakin meluaskan jaringan bisnisku di kancah internasional. Aku kembali ke ruang kerjaku yang luas, berdiri di balik dinding kaca besar yang menampilkan pemandangan matahari terbenam di atas langit Jakarta yang mulai beralih warna menjadi jingga keunguan. Keindahan pemandangan dari atas sini seolah menjadi pengingat bahwa keputusan yang kuambil untuk mulai berbicara dan menegakkan harga diri adalah langkah yang sangat tepat.
Aku tidak boleh lagi membiarkan diriku diinjak-injak hanya demi mempertahankan sebuah kedamaian semu yang toksik. Ponselku kembali bergetar di atas meja kerja, dan kali ini bukan lagi telepon dari Adrian, melainkan sebuah pesan singkat dari nomor yang sangat kukenal, Ibu Widya. Isi pesan itu sangat kontras dengan ketikan-ketikan ketusnya yang biasa kukerima. Ia menggunakan kata-kata yang sangat santun, memohon agar aku sudi pulang ke rumah malam ini untuk makan malam bersama. Air mata penyesalan yang ia tumpahkan di ruang makan tadi pagi tampaknya mulai membuahkan kesadaran baru di dalam benaknya yang semula dipenuhi kabut kesombongan. Gengsi sosialitanya yang hancur berantakan membuatnya terpaksa merendahkan diri di hadapan menantu yang selalu ia anggap sebelah mata. Aku membalikkan tubuh, mengambil tas tangan dan merapikan kembali blazer hitamku sebelum melangkah keluar dari ruangan kerja yang mulai menggelap karena lampu yang sengaja diredupkan. Aku memutuskan untuk pulang malam ini, bukan karena aku luluh oleh rayuan manis atau permohonan maaf dari ibu mertuaku, melainkan untuk menyelesaikan apa yang sudah kulakukan sejak kemarin. Drama ini harus segera berakhir, dan akulah yang akan menentukan bagaimana akhir dari cerita penindasan yang selama 2 tahun ini kupendam dalam-dalam di bawah atap rumah mereka. Ketika sedan hitamku kembali memasuki gerbang perumahan elit tempat tinggal kami, malam sudah sepenuhnya turun menyelimuti kompleks yang sepi dan tenang tersebut. Dari luar, rumah besar berlantai 2 itu tampak temaram. Tidak ada lagi kilauan lampu gantung yang benderang seperti malam-malam sebelumnya saat mereka merayakan kemewahan semu. Aku turun dari mobil dengan langkah yang mantap, menarik napas dalam-dalam untuk mempersiapkan mental menghadapi babak akhir dari pembalikan nasibku yang akan segera kutegaskan di dalam ruang tengah rumah ini. Daun pintu jati yang besar itu terbuka perlahan begitu aku memutar gagang pintunya, menyingkap keheningan ruang tengah yang terasa begitu asing dan menekan. Lampu kristal yang biasanya menyala benderang kini sengaja diredupkan, hanya menyisakan beberapa lampu dinding yang memantulkan bayangan samar-samar di atas lantai marmer. Di atas sofa kulit tempat ia biasa bertitah dengan angkuh, Ibu Widya duduk melamun dengan mata sembab dan wajah yang tampak sangat layu tanpa sapuan bedak tebal. Begitu menyadari langkah kakiku mendekat, ia refleks menegakkan tubuhnya, menatapku dengan pandangan mata yang kini dipenuhi rasa takut dan kecemasan yang amat mendalam. Adrian yang sejak tadi mondar-mandir di dekat meja makan langsung bergegas menghampiriku dengan langkah kaki yang terburu-buru dan wajah yang dipenuhi guratan frustrasi. "Sarah, akhirnya kamu pulang juga. Tolong, Mas mohon kita bicara baik-baik malam ini, jangan diamkan kami seperti ini," ucap Adrian dengan suara yang parau. Kedua tangannya bergerak hendak menyentuh jemariku namun urung karena melihat tatapanku yang begitu dingin. Suamiku itu tampak seperti orang yang kehilangan arah, setelah seharian penuh dihantam kenyataan bahwa seluruh pilar kemewahan keluarganya selama ini ditopang oleh tanganku. Di sudut lain, Widuri duduk meringkuk di atas kursi kayu dengan mata yang terus menatap ke arah lantai, seolah-olah lantai tersebut jauh lebih menarik daripada menatap wajah kakak iparnya. Tidak ada lagi sisa-sisa gadis manja yang kemarin siang dengan sangat lantang meneriakiku sebagai benalu di depan para pramuniaga butik mewah Jakarta. Keangkuhan mereka yang dibangun di atas pondasi harta fiktif kini benar-benar runtuh berantakan, menyisakan 3 manusia yang sedang menunggu keputusan dari sang pemilik sah otoritas rumah ini. Aku melangkah menuju meja kaca tengah, meletakkan tas kerja dan melepas blazer hitamku dengan gerakan yang sangat tenang, lalu mengambil tempat duduk di kursi tunggal yang berhadapan langsung dengan mereka. "Apa lagi yang mau dibicarakan, Mas Adrian? Bukankah semuanya sudah jelas sejak tadi pagi saat semua bukti hitam di atas putih saya tunjukkan?" Tanyaku dengan nada suara yang teratur, tenang, namun memiliki tekanan psikologis yang sangat berat bagi siapapun yang mendengarnya. Ibu Widya tiba kira bangkit dari duduknya,
Lalu dengan langkah yang gontai ia berjalan mendekatiku, hingga akhirnya ia berlutut di dekat lututku dengan air mata yang mulai bercucuran deras. "Sarah, Ibu minta maaf, Nak. Ibu benar-benar hilaf dan buta karena kesombongan Ibu selama ini," ratap Ibu Widya dengan suara yang bergetar hebat. Tangannya mencoba meraih ujung jilbabku sebagai bentuk permohonan ampun yang paling rendah. "Ibu mohon jangan cabut fasilitas kartu kredit dan operasional mobil itu, Sarah. Ibu tidak tahu bagaimana harus menjelaskan pada teman-teman arisan Ibu kalau semuanya tiba-tiba hilang," lanjutnya dengan ego yang masih menyisakan ketakutan akan sanksi sosial dari lingkaran pertemanannya. Aku menarik sedikit ujung pakaianku agar tidak tersentuh oleh tangannya, menatap wanita parubaya itu dengan pandangan yang syarat akan rasa hambar tanpa ada dendam maupun rasa iba yang berlebihan. Ibu masih memikirkan gengsi di depan teman-teman arisan Ibu, bahkan setelah Ibu menginjak-injak harga diri saya di depan umum kemarin siang. Tanyaku lurus, membuat tangis Ibu Widya seketika tertahan di tenggorokan, karena ia sadar kalimatnya justru semakin menyudutkan posisinya sendiri. Adrian yang melihat ibunya berlutut langsung ikut bersimpuh di sampingnya, menatapku dengan mata yang memerah berkaca-kaca menahan rasa malu yang teramat sangat sebagai seorang kepala keluarga yang gagal. "Sarah, ini semua salahku. Aku yang terlalu lemah sebagai suami dan tidak pernah tegas menegur Ibu dan Widuri setiap kali mereka memperlakukanmu dengan buruk." Aku Adrian dengan suara yang tercekat menahan tangis penyesalan yang mendalam. "Beri aku satu kesempatan lagi untuk memperbaiki rumah tangga kita, Sarah. Tolong jangan tinggalkan aku," mohonnya dengan sangat pilu. Kupandangi wajah suamiku yang kini tampak begitu rapuh, memikirkan kembali setiap detil dari 2 tahun pernikahan kami yang dipenuhi oleh kesabaran dan air mata yang kusimpan sendiri di dalam kamar. Kesempatan yang ia minta hari ini terasa sangat terlambat, karena keputusanku untuk mulai bersuara kemarin di butik mewah itu adalah tanda bahwa batas toleransiku telah habis tak bersisa. 2 tahun, Mas. 2 tahun aku memberimu kesempatan untuk menjadi pemimpin yang adil, namun kamu selalu memilih menutup mata dan memintaku mengalah demi ego ibumu, jawabku dengan nada suara yang bergetar tipis namun tetap tegas. Widuri yang sejak tadi diam akhirnya ikut menangis terisak-isak, melangkah maju dan ikut bersimpuh di lantai marmer yang dingin di samping ibu dan kakaknya. "Mbak Sarah, maafkan Widuri. Widuri janji tidak akan pernah lagi berbuat kurang ajar atau menghina Mbak Sarah." Widuri sangat menyesal, cicitnya dengan tubuh yang gemetar hebat karena takut jika aku benar-benar melaporkan tindakan pencemaran nama baik atau memotong seluruh jalur keuangan keluarga mereka. Aku bangkit dari kursi tunggal itu, berdiri tegak di hadapan 3 orang yang kini bersimpuh di bawah kakiku dengan sisa-sisa air mata penyesalan mereka yang tak lagi berarti. Kutarik napas dalam-dalam, merasakan kemantapan yang mutlak di dalam dadaku sebelum mengeluarkan keputusan akhir yang akan mengubah seluruh garis takdir pernikahan kami malam ini juga. Keputusanku sudah bulat, Mas Adrian. Besok pagi, pengacaraku akan mengantarkan surat gugatan cerai ke kantor kalian, dan malam ini juga kalian bertiga harus mengemas barang-barang kalian untuk pergi dari rumah milikku ini. Ucapku dingin, menutup babak penindasan ini dengan kemenangan mutlak bagi harga diriku. Kalimat vonis yang kuucapkan semalam seolah menjelma menjadi hantaman badai yang meluluh lantakkan sisa-sisa harapan di rumah ini. Pagi ini, suasana kediaman megah yang kini sepenuhnya sah menjadi milikku terasa begitu sunyi, menyisakan gema langkah kaki dari 3 orang yang sedang mengemas barang-barang mereka dengan sisa-sisa air mata. Adrian berjalan gontai menuruni anak tangga sembari menjinjing koper hitam besarnya. Wajahnya tampak kuyu dan tatapan matanya kosong, menyiratkan penyesalan terdalam yang datang terlambat.
Di belakangnya, Ibu Widya dan Widuri mengekor dengan kepala tertunduk dalam-dalam, masing-masing membawa kardus berisi pakaian dan barang pribadi mereka, tanpa berani lagi melayangkan pandangan sinis padaku. Aku berdiri di dekat jendela besar ruang tengah, melipat kedua tangan di depan dada dengan anggun sembari menyaksikan pemandangan yang paling melegakan dalam 2 tahun terakhir ini. Hijab dan pakaian bergaya minimalis modern yang kukenakan hari ini seolah memancarkan energi baru, sebuah simbol kebebasan yang hakiki setelah sekian lama terkungkung dalam sangkar toksik. Tidak ada lagi beban mental untuk menyenangkan hati orang-orang yang hanya memanfaatkan kebaikanku, dan tidak ada lagi keharusan untuk mengalah demi kedamaian yang semu. Detik ini, aku sepenuhnya memegang kendali atas hidupku, masa depanku, dan seluruh kehormatan yang selama ini coba mereka rampas. Sesuai dengan janjiku, tepat pukul 9 pagi, bel rumah berbunyi pendek menandakan kedatangan tamu yang sudah kunantikan sejak subuh. Seorang pria paruh baya berpakaian formal rapi dengan tas kerja kulit hitam mewah melangkah masuk setelah asisten rumah tangga membukakan pintu. Dia adalah Pak Baskoro, pengacara utama perusahaan internasional milikku. Dengan gestur yang sangat takzim, ia membungkuk hormat kepadaku sebelum meletakkan seberkas dokumen tebal berlapis map biru di atas meja kaca ruang tamu. Dokumen itu adalah surat gugatan cerai resmi serta surat tuntutan pengosongan aset yang telah ditandatangani secara hukum. Adrian menghentikan langkah kopernya tepat di ambang pintu ruang tamu, matanya menatap nanar ke arah map biru tersebut dengan dada yang tampak kembang kempis menahan sesak. Ia memandangku dengan tatapan memohon yang teramat sangat, berharap ada mukjizat kecil yang bisa membuatku mengubah keputusan mutlak ini di menit-menit terakhir. Sarah, apakah benar-benar tidak ada ruang lagi untuk maaf di hatimu? Aku berjanji akan membawa ibu dan Widuri keluar dari rumah ini, asalkan kita tidak perlu berpisah, bisik Adrian dengan suara yang parau dan bergetar hebat. Aku menatap mantan suamiku itu dengan senyum tipis yang tulus namun syarat akan ketegasan yang tidak bisa dinegosiasikan lagi oleh air mata manapun. Maaf sudah kuberikan sejak lama, Mas, tapi kesempatan untuk hidup bersama telah habis saat kamu membiarkan harga diriku diinjak-injak di butik itu. Jawabku tenang, lugas, dan tanpa ada keraguan sedikit pun. Anggap ini sebagai pelajaran berharga bahwa seorang pemimpin rumah tangga harus memiliki keberanian untuk membela kebenaran, bukan sekadar mencari aman di balik ketiak ibunya, lanjutku menohok. Ibu Widya yang mendengar kalimatku hanya bisa terisak pelan di balik punggung anaknya, meremas tas tangan lamanya yang kini terasa sangat berat tanpa ada lagi fasilitas kartu kredit korporat di dalamnya. Kemarin ia meremehkan gajiku setahun, dan hari ini ia harus menerima kenyataan pahit bahwa sisa usianya kemungkinan besar harus dihabiskan di sebuah rumah kontrakan sederhana di pinggiran kota. Ego sosialitanya yang dulu setinggi langit kini telah terkubur dalam-dalam di bawah lantai marmer rumahku, meninggalkannya sebagai wanita tua yang harus menanggung malu di hadapan seluruh lingkaran pertemanannya. Widuri pun tidak jauh berbeda. Ia berdiri mematung dengan air mata yang terus membasahi pipinya yang polos tanpa riasan kosmetik mahal lagi. Ia tahu betul bahwa setelah hari ini, tidak akan ada lagi pamer tas bermerek atau perawatan estetika premium di media sosial yang biasa ia gunakan untuk mencari validasi dunia maya. Penyesalan yang ia suarakan semalam kini mengkristal menjadi ketakutan nyata akan masa depannya yang harus dimulai kembali dari titik nol akibat kebodohannya sendiri. Pak Baskoro dengan sigap menyerahkan pena premium kepada Adrian, menunjuk kolom tanda tangan tanda terima berkas gugatan cerai dengan sikap profesional yang dingin. Dengan tangan yang gemetar hebat dan air mata yang akhirnya menetes membasahi kertas putih tersebut, Adrian membubuhkan tanda tangannya secara perlahan seolah sedang menulis akhir dari masa kejayaannya.
Setelah proses administrasi selesai, mereka bertiga perlahan melangkah keluar melintasi pintu jati besar, meninggalkan rumah ini untuk selamanya tanpa membawa apa-apa selain penyesalan. Begitu pintu depan tertutup rapat, aku mengembuskan napas panjang yang teramat lega, merasakan beban berat yang selama 2 tahun ini bergelayut di pundakku menguap tak berbekas. Kuambil iPad di atas meja, melihat notifikasi laporan bahwa saham perusahaanku melonjak naik pagi ini, serta pesan dari Pak Hendra yang mengabarkan bahwa koleksi gaun sutra di butik pusat telah habis dipesan para kolektor. Kehidupan bisnisku berjalan semakin gemilang, membuktikan bahwa seorang wanita muslimah yang mandiri mampu berdiri tegak di atas kakinya sendiri, tanpa harus bergantung pada belas kasihan siapapun. Aku berjalan menuju balkon lantai 2, membiarkan angin pagi yang segar menerpa wajahku sembari menatap langit Jakarta yang cerah dan membentang luas tanpa batas. Fajar baru telah tiba, membawa serta lembaran hidup baru yang bersih dan penuh dengan pencapaian yang menanti untuk kuukir dengan tanganku sendiri. Ejekan mertua dan kelemahan mantan suamiku kini hanyalah sekelumit cerita masa lalu yang menjadikanku sosok yang jauh lebih kuat, cerdas, dan tak tertandingi. Aku adalah Sarah, seorang pemilik imperium bisnis yang sukses, dan hari ini adalah awal dari kejayaanku yang sesungguhnya.